Tapi tenang aja, lampu utamanya sudah pakai LED dong, karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial, channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik lainnya. Teman-teman, hari ini tuh motor ini cakep banget teman-teman ya. Ini adalah motor Honda Beat tipe yang paling rendah, tapi udah secakep ini. Warna hitamnya glossy dan ada stiker warna merah-merahnya gitu teman-teman. Ini penampakan dari jauh, sebelah kiri ya, full seperti ini. Ya sangat simple tapi ini cakep banget teman-teman. Buat kalian nih yang lagi cari Honda Beat, ini jadi salah satu pilihan ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Tipe yang CBS, udah dibekali alarm. Ini penampakan dari depan ya, udah dibekali alarm. Terus juga ini pastinya irit dan bertenaga teman-teman ya. Tuh, ini samping sebelah kanan seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari belakang juga cakep banget teman-teman, karena ini untuk bagian apa namanya, desain-desainnya ini sangat cakep teman-teman. Tuh, ini dari bagian belakang ya, agak gelap. Nah kayak gini nih. Kalau misalkan untuk harga di Bandar Lampung ya, karena kita lokasikan saat ini di Bandar Lampung ya, Bandar Lampung ya. Untuk harganya itu kalian bisa dapatkan Honda Beat yang tipe CBS, alias tipe yang paling terjangkau teman-teman ya. Ini dia untuk Honda Beat Beat CBS ya. Nih teman-teman, untuk Beat CBS itu dijual dengan harga mana ya teman-teman ya. Waduh, gak ketemu nih. Aku excited banget nih buat nyarinya gitu kan, buat teman-teman biar keupdate harganya. Nah ini dia teman-teman, Beat Sporty CBS Plus. Nah ya ini ya nih, di 19.586.000 loh. Harganya itu sangat terjangkau. Kalau kalian mau kredit bisa DP di 1,6, 1.600.000 udah bisa bawa pulang motor teman-teman. Wah, angsurannya di 970 untuk saat ini ya, masih sangat worth it ya. 970 3 tahun 36 bulan ya, 36 bulan ya, sekitar 3 tahunan itu ya, masih sangat terjangkau teman-teman. Masih bisa lah kalau misalkan UMR Lampung terus kredit motor 3 tahun sembari buat apa namanya, ngekos masih cukup ya, bisa buat pulang kerja nggak perlu ngojek-ngojek lagi ya. Nah teman-teman, di bagian speedometernya kayak gini. Jadi kalau speedometernya Honda Beat itu dia masih apa ya namanya ya, kalau misalkan kayak gini, ini tuh dia semi itu gabungan antara analog dan digital. Analognya di bagian sini aja, di bagian odometer kecepatan ya. Kalau di sebelah sininya ini adalah untuk di bagian bensin, dia sudah pakai digital. Dan di bagian atasnya ini indikator-indikator ya, kayak sen, kemudian alarm, kemudian injeksi, lampu jarak jauh di bagian sini. Kemudian di sebelah kanannya, sebelah kanan di sini ada tombol 1, tombol starter, dan di sini teman-teman ini hand gripnya ya. Rem depannya sudah pakai rem cakram, yang rem belakang dia masih menggunakan rem biasa atau rem tromol ya. Lampu jarak jauh, jarak dekat, klakson, dan juga sen di bagian bawahnya teman-teman, seperti ini. Kalau dilihat dari bagian depan, kalian bisa lihat di sini teman-teman, bagian depan itu cakep banget. Jadi desainnya tuh kece badai. Di tengah-tengahnya ini cover kasar ya, yang ini yang saya sentuh ini tidak ada catnya ya, tapi ada stikernya di sini. Dan ini adalah cover dia yang terhubung langsung di bagian penutup speedometer ini, atau cover speedometer ya. Di bagian depan teman-teman bisa lihat ini adalah cover dasi, dan ini dudukan platnya ya. Dudukan platnya aku suka banget teman-teman, karena semuanya terlihat dari nomor plat, kemudian bulan dan tahun sangat jelas, apalagi kalau warnanya putih. Jadi cakep banget teman-teman. Tuh. Kemudian di bagian sini sen kanan, sen sebelah kiri. Dia masih menggunakan bohlam biasa, tapi tenang aja, lampu utamanya sudah pakai LED dong, karena dia pasti lebih terang dan lebih awet teman-teman ya. Kalau untuk lampu LED ya, tuh cakep banget. Kalau untuk bagian roda, spakbornya dia pakai tipe yang hitam glossy warnanya, shocknya pakai tipe teleskopik. Untuk bagian piringan cakramnya bulat kayak gini teman-teman. Rem depan pakai kaliper yang mereknya Nissin, menggunakan single piston, dan ini untuk diameter peleknya yaitu di 14 inci ya.
Bannya ukurannya 80/90, Bang. Mereknya pakai apa, Bang? Mereknya dia pakai Federal. Kayak gini, cakep banget. Dan di sini teman-teman, untuk bagian sayap juga sangat simple, tapi ini ganteng ya. Ganteng gak sih? Ganteng kan? Tuh. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada kayak lakukan merah gitu. Paduan antara warna hitam glossy ya, dan di sini warna merah jeleret. Tak omongnya jeleret ya kayak gini. Terus di sini ada tulisan Honda. Warnanya putih dan ini stiker ya seperti ini. Turun ke bawah, terus ada putus-putus gitu. Cakep. Nggak usah khawatir, motor ini udah dibekali dengan charger ya, tapi kalian harus beli adaptor lagi ya. Nih aku kasih lihat. Adaptornya di sini naruhnya nanti. Kalian bisa beli di counter-counter gitu, mulai dari 15.000 sampai ratusan ribu ada, tergantung spek bahannya ya biasanya kayak gitu. Terus tinggal dicolok. Jangan lupa kalau mau ngecas harus dalam kondisi mesin hidup ya, biar akinya nggak ngedrop. Kemudian di bagian sini, ini adalah kunci kontak, masih menggunakan kunci kontak biasa. Udah dibekali alarm di sini, jadi jangan khawatir, sudah aman motornya teman-teman. Ini gantungan barang, maksimalnya 1,5 kg, dan di sini kantongnya ini bisa buat naro apa namanya gelas, ya jangan gelas juga sih, botol gitu ya, botol minum, kemudian jajan lain ya bisa di sini, cakep. Dan di bagian bawahnya kalian bisa lihat untuk pijakan kakinya desainnya seperti ini, jadi dia nggak licin teman-teman tuh. Kalau ngelihat dari bodinya juga cakep nih. Bodi belakang dia ada stiker merah gini. Terus bawahnya itu ada tulisan Beat dan ada abu-abu agak lebar kayak gini. Di bawahnya warna merah panjang seperti ini. Ya. Engine mesin dia pakai 110 cc seri K0J. Cakep. Engine mounting di bagian atas seperti ini. Kemudian masih menggunakan engkol dong buat kalian nih, lagi-lagi ya, karena banyak banget teman-teman yang komen tuh, wah udah nggak ada engkolnya gitu, gimana kalau mogok? Nah, ini bisa jadi opsi pilihan buat teman-teman semua yang nggak suka kalau motornya nggak ada engkol, bingung mogoknya gimana lah, nanti nggak bisa hidup lah, bisa beli ini nih yang tipe CBS, masih ada engkolnya teman-teman, tenang aja, masih disisain buat teman-teman semua ya untuk fitur engkol di bagian CVT. CVT-nya pakai warna hitam ya. Dan ini bagian filter udara, ada tulisan ESP. Jadi teknologi yang dipakai di mesin ini adalah ESP, teman-teman. Ini shock belakangnya menggunakan single shock, dan dia terhubung langsung ke bagian crankcase yang ada di bagian CVT. Untuk roda belakang dia ukurannya 90/90, diameter pelek 14 inci, dan warna peleknya hitam. Merek bannya pakai apa, Bang? Pakai Federal tuh. Federal merek bannya. Kemudian behel belakang dia menggunakan plastik, tapi ini kuat teman-teman ya, tenang aja, kuat, dan posisinya ketika dia lebih ringan, motor itu lebih bertenaga. Bagasi cukup luas, tapi belum bisa masuk helm teman-teman ya. Kemudian untuk bagian sini, ini joknya itu dia ada bintik-bintiknya gitu, tapi dia itu lembut banget teman-teman tuh, lembut banget ya. Dan bagian belakang kayak gini, knalpotnya ya. Terus lampu belakangnya, nah, lampu belakangnya dia pakai lampu biasa ya, tapi desainnya cakep banget, tipis, nggak terlalu apa namanya gede, sipit gitu ya. Sennya juga sama, masih pakai fog lamp biasa. Oke, harganya di 19 jutaan aja teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen langsung lihat, bisa langsung datang ke sini untuk bawa pulang, kita barangnya ready. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.